Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami selalu bersyukur karena karya Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan terus terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini kami semua rindu untuk menerima berkat firman Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran menjamah setiap kami, menaruh pengertian-pengertian yang baru atas firman Tuhan. Dan kami percaya juga kuasa firman Tuhan bekerja di dalam kami dan di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Hanya menyertai engkau. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Marilah sama-sama kita akan mendapatkan berkat dari pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan saya mengundang kita semua berdiri. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya disebut berbahagia apabila kita mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Silahkan duduk. Mujizat air menjadi anggur. Dan tema hari ini yang diberikan dari Leksionari Sinode GKO, kemuliaannya dinyatakan dalam keluarga. Keluarga dari awal merupakan lembaga bentukan Allah yang sangat Allah concern terhadap keluarga, dan keluarga itu menjadi percontohan untuk banyak hal. Dan Allah selalu pakai keluarga. Ini sering saya katakan ya, mulai dari manusia pertama tidak muncul seorang raja duluan yang tampil menjadi manusia pertama, tapi dari adanya Adam dan Hawa, lembaga perkawinan pertama
keluarga pertama yaitu Adam dan Hawa. Lalu muncul anak-anak Adam dan Hawa, muncul keluarga Abraham, muncul keluarga Ishak, keluarga Yakub dan seterusnya. Dan Allah selalu pakai keluarga. Masuk di zaman Yesus Kristus pun di perjanjian baru, waktu Yesus lahir juga di tengah-tengah keluarga. Dari Yusuf dan Maria. Sampai mujizat yang dilakukan pertama di Kana, di mana mujizat itu hadir dari mulainya sebuah keluarga. Artinya Allah sangat concern terhadap yang namanya keluarga. Sampai dengan hari ini. Keluarga-keluarga itu bukan sebuah bentukan karena saya suka kamu, kamu suka saya. Tidak sesederhana itu. Tapi keluarga-keluarga kita itu atas kehendak Allah dan dibentuk oleh Allah dan terikat janji pernikahan yang bukan hanya antara suami dan istri, tapi suami dan istri dengan Allah. Dan perjanjian yang paling tinggi kalau kita mau perhatikan suami istri dengan Allah. Bahkan dalam kitab Kidung Agung pun Allah menggambarkan kasihnya kepada manusia. Kasihnya itu bentukan atau dia ambil percontohan kasih dari suami istri. Kasih dari mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik dalam kitab Kidung Agung bagaimana Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi umat ciptaannya itu seperti mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Dan hari ini kita baca lagi di mana ada sebuah pernikahan yang dimulai dalam pestanya, pastinya setelah pemberkatan terus pesta ya. Ada sebuah peristiwa dan Yesus hadir di sana. Yesus hadir dalam pesta dan ibunya juga ada di sana. Dan ketika kita bicara kemuliaannya dinyatakan dalam keluarga, apa sih itu? Kemuliaan sesuatu yang kita anggap wah. Tapi kemuliaan yang kita mau arahkan sesuai dengan bacaan kita di sini adalah kemuliaan dinyatakan dalam keluarga, yaitu yang paling tinggi bagi kekristenan kita adalah kehadiran Yesus. Dan kalau kita mau lihat di mujizat ini bukan soal air menjadi anggur. Tapi yang paling tinggi dari peristiwa ini, Yesus hadir di pesta itu. Bayangin kalau Yesus nggak hadir di pesta itu. Apa kabar dengan anggur habis? Seksi konsumsi udah berisik, anggur habis. Aduh bagaimana? Tapi karena Yesus ada di pesta itu, everything is okay. Semua baik-baik saja. Jadi kemuliaan dalam keluarga dinyatakan, kemuliaan Yesus yang dinyatakan dalam keluarga yaitu kehadiran Yesus dalam keluarga. Kehadirannya itu bukan berarti kita pasang gambar Yesus saja di rumah-rumah kita supaya menunjukkan itu ada Yesus. Enggak. Bukan seperti itu. Tapi kehadiran Yesus itu bagaimana keluarga itu yang menyembah, yang berdoa, yang membaca firman dan menghadirkan Yesus. Karena di mana 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, di situ aku ada. Yesus katakan demikian. Yesus ada di sana. Jadi kemuliaan yang dinyatakan dalam keluarga yaitu kehadirannya. Pesta perkawinan itu memang bagus, itu budaya kita juga melakukan pesta perkawinan. Tapi walaupun pesta itu bagus, tapi kalau tidak ada kehadiran Yesus di sana, dalam situasi seperti itu, mereka malu sebagai tuan pesta, mempelai laki-laki, apalagi di sini kalau terlihat mempelai pria penanggung jawab dari pesta, malu. Tapi karena Yesus hadir, maka terjadilah mujizat. Kehadiran Yesus itu ada apa aja? Kalau Yesus hadir, dia tidak hanya hadir lalu tampil di situ saja, tapi ketika Yesus hadir, kita
kita berjumpa dengan 3 hal. Keluarga kita harus berjumpa dengan 3 hal yang dimiliki oleh Yesus. Yang pertama kasih, yaitu kuasa, dan yang kedua kuasa, dan yang ketiga kebenaran. Kehadiran Yesus itu menyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran. Kita lihat dalam peristiwa pesta ini, Maria dia gelisah karena air anggur habis, dan Maria bagian daripada keluarga pesta. Dia mikirin kan gak mungkin kalau Maria cuma tamu doang lalu mikirin anggur habis. Maria juga termasuk keluarga pesta, mungkin juga kalau di orang Batak disebut parobas. Dia juga memikirkan akan ketersediaan, dan anggur itu merupakan minuman utama ya di Yahudi. Dan juga keberhargaan mereka ada di sana. Kalau pesta-pesta kita mungkin ya keberhargaan kita masih di makanan. Mungkin kan kalau pesta nasi habis juga, nasi habis, lauk masih ada. Tapi ini anggur habis. Dan bagaimana kasih itu dinyatakan. Maria nggak cuek aja, ya udah biar aja anggur habis, bodo amat. Maria tidak seperti itu. Tapi dia punya kasih, kepedulian yang dia miliki. Lalu dia beritahu kepada Yesus. Yesus bilang, mau apa engkau ibu, waktuku belum tiba. Namun setelah itu Yesus bergerak untuk melakukan karya mujizat. Karena kasihnya, karena kepeduliannya, maka Tuhan nyatakan kuasanya dengan air menjadi anggur. Perhatikan, mereka tidak hanya berjumpa dengan kasih, tapi mereka juga berjumpa dengan kuasa, di mana kuasa Tuhan dinyatakan, diizinkan terjadi dalam sebuah pernikahan untuk melihat bahwa yang paling tinggi dari sebuah pernikahan bukan hanya pesta, tapi kehadiran Yesus yang menaruh kasih, kuasa, dan kebenaran. Dan terjadilah mujizat. Air anggur enggak jadi habis, pemilik pesta tidak malu, bahkan air anggur yang dirasa itu dinyatakan lebih enak, lebih manis. Pak Ketua, mungkin ini anggur yang sudah lebih dari 25 tahun kah? Lebih manis, lebih enak lagi. Saya suka dapat oleh-oleh dari orang-orang yang saudara-saudara yang pergi ke Israel. Saya suka cek ini udah berapa tahun ya. Makin lama makin manis. Dan dirasa lebih enak. Yesus berkuasa mengubah dari air anggur yang habis, yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak manis menjadi manis. Itu kuasa Tuhan yang dinyatakan, dan bukan hanya itu saja, kebenaran Allah dinyatakan. Orang melihat siapa Yesus, oh anak tukang kayu, anaknya Maria. Tapi hari itu mereka melihat kuasa bahwa Yesus itu benar-benar datang dari Allah. Yesus melakukan mujizat, kuasa dari Allah. Ini yang terjadi. Peristiwa mujizat itu bukan hanya mau menutup kosongan anggur, tapi peristiwa pesta mujizat itu terjadi. Allah mau menyatakan dirinya bahwa dia berkuasa atas hidup manusia, atas pesta itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, budaya-budaya kita miliki, pesta-pesta kita miliki. Tapi jangan lupa, yang paling tinggi dari budaya dan pesta-pesta itu ada Yesus di sana. Kita punya budaya kan, punya pesta, punya kegiatan-kegiatan yang kita miliki. Tapi jangan lupa ingat, Yesus juga hadir dalam budaya untuk menaikkan. Karena orang kadang bergengsi hanya karena pestanya. Tapi orang Kristen lupa bahwa yang paling tinggi dalam kehidupan manusia, ukuran tertinggi bukan soal karena kita punya apa, punya itu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kedudukan kita. Tapi yang paling tinggi adalah di kehebatan kita, di kedudukan kita, dari kepunyaan kita, Kristus ada di sana. Kalau kita hebat,
kita punya ini itu, tapi kalau Kristus tidak ada di situ apa artinya? Karena kita sudah tahu persis, kita orang percaya dan percaya kepada Yesus. Jadi mari kita memiliki kehadiran Kristus yang menjadi kemuliaan dalam keluarga-keluarga kita masing-masing. Pastikan bahwa keluarga kita itu berjumpa dengan kasih, kuasa, kebenaran setiap hari. Karena Allah bermanifestasi dalam keluarga. Dalam sikap ayah, dalam sikap ibu, dalam sikap anak, dalam sikap mertua, dalam sikap orang dalam satu rumah. Satu dengan yang lain. Mari kita cek bahwa keluarga kita benar nggak ya, ada kemuliaan Kristus nggak ya di keluarga kita. Lihat tandanya. Ada kasih Kristus nggak ya? Ada kuasa Tuhan nggak terjadi dalam keluarga saya? Ada kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dalam keluarga saya. Mari kita cek setiap hari. Jangan hanya sibuk pikirin kehidupan kita, tapi kita tidak pernah ukur keluarga saya ini ada kemuliaan Kristus atau tidak. Lihat saja sederhana dalam 3 hal ini. Ada kasih nggak di sana? Ada kuasa Tuhan bekerja nggak di sana? Ada kebenaran Tuhan dinyatakan nggak di sana? Nah, itu yang menjadi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam keluarga. Kehadiran Yesus membuat kita berjumpa dengan kasih, kuasa, dan kebenaran. Kalau kita lihat keluarga kita masih kurang kasihnya, mari kita bangun. Kita minta Yesus hadir dan dia bermanifestasi dalam kehidupan keluarga kita untuk kita boleh mengerjakan kasih secara bersama-sama. Kasihnya pun bukan karena kasih ya karena dia baik saya baik. Kasihnya juga bukan karena ya kita keluarga jadi kita harus baik. Tidak juga. Kasih yang benar-benar digerakkan oleh kasih agape. Kasih agape itu dia akan bergerak mengendalikan selera kasih kita, mengendalikan ketentuan atau keputusan-keputusan kita terhadap orang lain. Kalau kasihnya itu kasih berdasarkan selera, kasih berdasarkan suka atau tidak suka, maka dipertanyakan itu agape apa bukan. Kalau agape tidak seperti itu. Jadi mari kemuliaan keluarga kita pastikan ada kasih Kristus di sana. Ketika baku marah satu dengan yang lain, ada berdamai di sana. Jangan baku marah lalu simpan, lalu balas. Ada saling menghargai di sana. Ada saling menghormati, saling pengertian di dalam satu keluarga. Ada saling mendukung di sana. Bukan saling menjatuhkan atau bukan saling membuang, tapi saling menopang. Kita pastikan dalam keluarga kita juga ada kuasa, ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam keluarga. Karena kita menghadapi banyak pergumulan. Apakah kita sudah dan terus mengalami mujizat Tuhan atau kita cuma jadi penonton? Hebat ya, keluarga itu mengalami mujizat, keluarga ini mengalami mujizat. Lalu keluarga kita bagaimana? Alami mujizat atau tidak? Mujizat itu bukan soal ada uang dan tidak ada uang. Mujizat itu bukan soal sakit dan sembuh. Mujizat itu bukan soal ada dan tidak ada. Tapi mujizat itu soal kuasa yang bermanifestasi dalam kehidupan keluarga kita. Soal pengandalan kita terhadap Allah yang berkuasa. Maka mujizat Allah dinyatakan di sana. Kemudian yang ketiga, pastikan keluarga kita setiap hari mengalami kebenaran-kebenaran Allah. Kita mengalami pengenalan Allah makin dalam lagi. Oh memang Allah hebat. Oh Allah luar biasa. Makin hari kita menghadapi masalah, kita makin kenal Allah. Makin hari kita menghadapi tantangan, kita makin kenal Allah. Makin hari kita dibawa masuk dalam krisis-krisis, kita makin kenal Allah. Bukan sebaliknya, makin menjauh dari Allah, tapi kita makin, oh Tuhan punya cara, oh Tuhan punya kasih, oh Tuhan punya kebaikan. Itu yang makin kita kenal. Pastikan keluarga-keluarga kita ada di sana. Mari kita sama-sama mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam keluarga kita. Ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, dan ada kebenaran Tuhan.
Tuhan Yesus berkati kita, Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin.